Soto ayam Banjar ini kawan-kawan sangat enak sekali dan gurih dengan kuah yang kental, betul-betul nikmat kita makan bersama-sama dengan keluarga. Halo kawan-kawan YouTube, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan, video kali ini lanjutan dari video sebelumnya. Kita mau bikin soto ayam Banjar ala Oma Kety. Jadi ini ala almarhum Oma Kety yang kasih besar saya. Jadi saya kasih kalian ini surat terakhirnya. Ini surat terakhir Oma buat saya. Jadi ada 2 lembar dan di situ ini saya dapat sewaktu saya masih kuliah. Oma masih di Merauke. Terus saya bilang Oma minta resep ini itu dan sekalian juga resep soto. Jadi kalau seperti kalian ya, tapi tulisan dulu ya. Tapi soto ayam Banjarnya itu di kertas berikutnya. Jadi kalian bisa lihat, ini Oma catatnya di sini. Nanti saya foto ya kawan-kawan pas ini, dan di sini surat terakhir. Nah, saya kasih tunjuk kalian lengkapnya, fotonya, resepnya kayak apa. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung bikin. Ini dia kawan-kawan resep yang ditulis oleh Oma Kety buat saya, soto ayam Banjar dan perkedelnya. Jadi kalian boleh pause ini video supaya kalian bisa baca. Yang jelas kawan-kawan, dalam video di belakang saya merubah caranya dengan versi kebutuhannya saya. Kita langsung saja mulai kawan-kawan. Kebetulan di sini saya sudah rebus daging ayamnya. Saya bikin ayamnya 3 kilo ya. Jadi ayamnya kita suwir-suwir, jangan terlalu halus ya, kasar-kasar sedikit. Di sini kuah kaldu dari sisa rebusan dada ayam dan leher ayam. Jadi kawan-kawan, kalau kalian punya ayam utuh, paling bagus dibuat untuk jadi kaldunya. Kalau kalian cuma punya daging ayam, usahakan ada tulangnya sedikit kawan-kawan, supaya kuah itu jadi lebih gurih dan lebih enak kawan-kawan. Di sini saya bikin kaldu ayamnya seperti saya punya resep kuah bakso. Saya cuma tambahkan sedikit jahe dan bawang bombay kawan-kawan, supaya lebih mantap kuahnya. Dari kuah ini juga kawan-kawan saya ambil sedikit untuk bikin perkedel kentangnya. Cara buat perkedel kentang kalian boleh lihat di video sebelumnya, dan akan saya tulis juga dalam description box di bawah beserta semua resepnya. Di sini perkedelnya saya goreng sedikit dulu untuk pesanan hari ini kawan-kawan ya. Setelah itu kawan-kawan, mari kita lanjut bikin bumbu rahasia. Jadi di sini saya punya 1 kilo bawang putih yang sudah saya goreng ya, seperti ini, dan 1 kilo bawang merah goreng. Berhubung di Holland saya tidak punya bawang merah goreng seperti kita di Indonesia, jadi saya cuma pakai bawang merah goreng yang bisa saya dapat di toko supaya lebih menghemat waktu kawan-kawan. Dan walaupun saya goreng bawang merah Holland, dia tidak akan bisa sama seperti bawang merah Indonesia. Dan kawan-kawan, ini bumbu rahasia, bukan dari resep Oma Kety. Bumbu rahasianya saya ini adalah resep dari almarhum mamanya saya. Semua bawang gorengnya sudah saya taruh di dalam wadah kawan-kawan, dan saya siramkan air mendidih. Di sini kawan-kawan saya memakai metode bawang goreng disiram dengan air supaya sebentar saya bisa blender dengan blender tangan dan tinggal saya lanjutkan. Buat kalian sebaiknya kalian ulek atau kalian molen kawan-kawan, jadi lebih mudah prosesnya ketimbang disiram air. Karena di Indonesia kawan-kawan kita punya bawang goreng, bawang merah itu kalau kita ulek dia cepat sekali hancur, sedangkan bawang yang saya gunakan di Holland ini dia keras. Saya blender pakai blender tangan seperti ini, jadi kalian bisa lihat semua bawangnya jadi halus. Cuma kawan-kawan, kalau kita pakai air, otomatis sebentar pada saat sudah selesai kita harus keringkan airnya lah. Jadi alangkah baiknya kalau kalian pakai
ulekan terus diulek kawan-kawan. Jadi setelah itu tidak banyak prosesnya dibikin, cuma tinggal campur dengan bumbu-bumbunya dan selesai. Di sini karena saya campur dengan air panas kawan-kawan, saya mesti mengeringkan airnya terlebih dahulu, dan saya bikin dulu sedikit kawan-kawan ya, buat sedikit yang akan saya pakai saja terlebih dahulu. Jadi minta maaf kawan-kawan, ini saya tadi blender semua banyak-banyak karena saya bakalan bikin semuanya dan bisa saya kasih masuk dalam freezer. Jadi bumbu rahasia ini bisa dipakai dalam apa saja seperti soto, bakso, pokoknya makanan berkuah lain-lainnya. Sambil saya keringkan kawan-kawan, saya tambahkan bumbu penyedap rasa sambil terus dikeringkan dan tambahkan kecap manis dan garam sedikit kawan-kawan. Kalau kalian suka boleh juga ditambahkan sedikit jeruk nipis. Setelah itu kawan-kawan, aduk sampai betul-betul kering dan kadar airnya habis. Jadi kita bisa simpan dengan lama di dalam kulkas kawan-kawan. Juga bisa kita simpan di freezer sisa yang kita tidak pakai. Sekarang kawan-kawan, mari kita bikin bumbu soto Banjarnya. Di sini saya pakai bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas. Di sini serai yang saya pakai kawan-kawan sisa dari lalu saya bikin coto Makassar ya kawan-kawan. Jadi makanya saya pakai agak banyak. Juga kemiri, berhubung saya pakai kemiri yang sudah dihaluskan, jadi saya tidak perlu pakai kemiri segar. Juga saya pakai kunyit bubuk. Jika kalian punya kunyit segar lebih bagus, kemiri segar lebih bagus. Nah sekarang kita lanjut, saya mau blender semua bumbu yang ada di sini. Bawang merah, bawang putih, lengkuas dan serainya saya geprek seperti ini kawan-kawan. Saya geprek semuanya. Ini tidak banyak kawan-kawan, ini resep saya taruh dalam description box. Bumbu saya bikin banyak kawan-kawan, berhubung saya punya pesanan soto 20 porsi plus saya juga bikin untuk acara pesta ulang tahunnya Jamie juga. Jadi sekalian satu kali kerjanya. Setelah semua di blender, sekarang waktunya kita ongseng sampai airnya kering. Tambahkan kunyit, mericanya juga sekalian ditambahkan kawan-kawan. Setelah itu kita keringkan dengan baik sampai kalian yakin betul-betul sudah kadar airnya sudah hilang. Baru kita lanjut tambah minyak goreng. Jadi kawan-kawan, di sini saya pakai minyak goreng bekas saya goreng perkedel tadi, dan saya tambahkan lagi ekstra 1 liter minyak. Aduk dengan baik kawan-kawan sampai tercampur. Jangan lupa kawan-kawan tambahkan cengkeh. Jadi cengkeh itu harusnya kita rebus bersama ayam dan merica pada awal kita rebus kaldu ya, tapi di sini saya rubah kawan-kawan karena kaldu yang saya akan siapkan itu selalu ada untuk bisa dimakan untuk apa saja, seperti kita mau bikin pangsit ayam atau wonton soup atau bakso, saya punya kaldu itu 1. Jadi dalam bumbu saya kasih masuk semua dalam resep bumbu apa yang ada di dalam adonan bumbu, sehingga pada saat saya mau pakai cuma untuk 1 atau 2 porsi bisa saya sisihkan dan rasanya semua sudah tercampur di dalam dengan cuma kita pakai air kaldu biasa. Kawan-kawan jangan kaget saya tambahkan minyak begitu banyak di dalam bumbu ini karena sebentar akan kita tiriskan kawan-kawan dan kita pakai minyaknya. Jangan lupa kawan-kawan, kalian boleh tambah garam dan penyedap rasa kalau kalian suka. Tapi saya biasanya nanti tambahkan penyedap rasa pada saat saya masukkan bumbu ke dalam air kaldu. Jadi kalian lihat ini kita masak sampai betul-betul harum. Sudah mulai harum baru tambahkan kemiri. Saya tambahkan kemiri terakhir kawan-kawan karena kalau kita tambahkan kemiri pada awalnya kita harus betul-betul aduk terus, tidak boleh stop karena kalau tidak cepat hangus di bawah pantat kualinya kawan-kawan. Setelah masukkan kemiri kawan-kawan, aduk sampai tercampur rata dan kalian tidak boleh berhenti aduk karena kalau ada kemiri itu biasanya cepat sekali hangus. Kawan-kawan, kalian juga boleh bikin sesuai dengan cara Oma Katy bikin dan kalian boleh baca di dalam resep pada awal video supaya sama ya kawan-kawan.
Aduk kawan-kawan sampai kemiri tercampur dengan baik dan kalian bisa cium aroma harum kemirinya sudah tercampur dengan bumbu lainnya. Setelah itu kita matikan api dan kita angkat ini bumbunya, tiriskan, tinggalkan minyaknya saja kawan-kawan. Jadi seperti kalian lihat ini saya angkat pakai tirisan, baru saya pindahkan di dalam wadah lain. Sambil saya angkat ini bumbu, saya menjelaskan sama kalian kawan-kawan, saya ini cuma tahu 2 resep soto ayam. Yang ini soto ayam Banjar karena saya dibesarkan sama oma dan saya sering makan, jadi saya lebih suka yang soto ayam Banjar ini. Dan satu lagi resep soto ayam mamanya saya. Setelah semua bumbu saya angkat kawan-kawan, sekarang saya kasih masuk ayam yang sudah saya suwir-suwir tadi. Dan jangan lupa kawan-kawan, api masih saya matikan supaya sebentar tidak terlalu hangus. Saya aduk dulu sehingga bumbu yang melengket di kuali bisa terangkat semuanya, karena ini ayam basah ya kawan-kawan. Jadi kita aduk-aduk dulu sampai semua tercampur, baru kita nyalakan apinya. Jadi bumbu yang kita tiriskan tadi, kalau masih ada minyaknya, kalian rasa kalian tidak suka, kalian boleh masukin ke dalam ayam ini lagi. Jadi kita aduk, lepaskan bumbunya sampai semua bumbu yang melengket di kuali terangkat, baru kita nyalakan api dan kita keringkan ini ayam setengah kering. Terserah kalian kawan-kawan mau keringnya berapa lama. Yang jelas saya nih cuma kasih kering asal sudah tidak terlalu basah sekali. Dan saya tambahkan garam. Kalau kalian suka, kalian punya bawang putih bubuk, kalian boleh tambah bawang putih bubuk, jadi lebih harum. Juga kalau kalian suka tambah bumbu penyedap rasa seperti Royco atau Masako, di sini juga boleh. Tapi hati-hati kawan-kawan, karena kalau kita sudah dari awal semua buahannya berasa, nanti bisa-bisa pada saat kita campur nanti terlalu asin. Dan saya aduk sampai setengah kering kawan-kawan, karena yang ini saya bikin buat pesanan hari ini, tapi berikutnya 3 kilo lagi saya bikin buat saya sendiri juga sama seperti ini, dan akan saya simpan di dalam freezer. Lanjut kawan-kawan, sekarang saya mau bikin kuah soto. Jadi di sini seperti kalian lihat saya punya air kaldu. Saya angkat dulu semua leher ayamnya, saya pisahkan karena ini buat pesanan 20 porsi hari ini. Setelah itu kawan-kawan saya tambahkan air ke dalam kuali yang tadi bekas kita aduk ayam, dan saya kasih keluar semua bumbu-bumbunya, dan air ini akan saya masukkan ke dalam air kaldu ayam. Dan ini kawan-kawan ayam suwir-suwir yang tadi sudah saya angkat. Di sini air dari kuali sudah saya masukkan ke dalam air kaldu, dan di sini saya tambahkan bumbu soto yang tadi kita sudah tumis sampai harum. Tambahkan secukupnya kawan-kawan ya, dan kita aduk di dalam air kaldu. Terus kalian kasih pas rasanya antara garam, gula dan penyedap rasanya. Baru kita didihkan lagi kembali supaya rasanya menyatu. Di sini kawan-kawan saya tidak tambah air lagi karena saya harus bawa 1 panci kuah dengan mobil ya kawan-kawan. Jadi nanti di tempat rumahnya teman baru bakalan saya tambah lagi airnya sampai 3/4 dari panci ini. Jadi betul-betul ini kental sekali kuahnya, penuh sekali dengan kaldu dan bumbu-bumbu lainnya. Kalau kalian suka kental kuahnya kawan-kawan, kalian boleh tambah lagi kemirinya. Kebetulan saya punya di sini kemiri pasta. Kemiri pasta itu sudah harum ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian tidak punya kemiri pasta, kalian mau bikin, kalian boleh blender kemiri. Setelah selesai baru kalian tumis sampai harum supaya bisa dipakai. Kawan-kawan, di sini saya rebus telur buat kita pakai untuk makan soto ayam Banjar. Dan di sini sisa kuah kaldu ayam yang kita sisihkan tadi, saya akan bikin hanya untuk 3 porsi. Saya mau kasih tunjuk kalian caranya. Jadi di sini bumbu yang tadi tuh sudah saya pisahkan 3 porsi, terus saya masukkan dengan kuah kaldu
baru saya rebus. Jadi kawan-kawan, yang tadi 1 panci itu saya sudah antar ke rumahnya teman berserta isi-isinya, lontong, bihun, telur rebus, perkedel, dia punya bumbu rahasia, dan semua yang untuk di dalam soto kawan-kawan, termasuk juga kol sama seledri. Dan di sini kebetulan saya sama Om dan Oma Bola Bekel mau makan, jadi saya bikin khusus 3 porsi. Saya bikinkan dulu untuk Om, baru saya bikin untuk saya dan Oma Bola Bekel. Jadi kawan-kawan, di sini saya sudah tidak ada lontong ya, karena saya kasih lontongnya semua ke teman. Tapi soto Banjar ini juga bisa dimakan dengan nasi kawan-kawan ya, dan itu tidak masalah. Jadi saya cuma pakai apa saja yang saya punya di sini untuk disantap. Dan kawan-kawan, sisa dari ayam suwir-suwir yang saya sudah bikin untuk acara ulang tahun Jamie sudah saya kasih masuk di freezer, dan sisa dari bumbu juga sudah, supaya pada saat saya mau pakai nanti saya sudah tidak perlu terlalu banyak harus saya bikin. Jadi saya tinggal bikin, rebus lagi tulang ayam beserta bawang bombay dan jahe sedikit, baru saya sudah tinggal celupkan bumbu soto yang kemarin plus siapkan bahan-bahan sampingannya. Nah, ini buat Om sudah jadi. Sekarang saya mau kasih tunjuk kalian, jangan lupa selalu kasih bumbu rahasianya. Bumbu rahasia ini kawan-kawan resepnya Mama, karena Mama punya resep soto ayam itu untuk jualan kawan-kawan ya. Jadi bukan yang kayak Oma untuk makan keluarga. Nah, sekarang Om punya sudah hampir siap, saya taruh kuahnya dan saya kasih Om. Baru saya mau menjelaskan sama kalian urutan isi dari soto yang saya siapkan buat saya makan dan Oma Bola Bekel makan. Mari kita mulai. Jadi saya mulai taruh dengan kol yang diiris tipis-tipis. Di Holland saya pakai spits kol. Kalau di Indonesia kol biasa hampir mirip lah kawan-kawan, yang biasa kita pakai untuk lalapan. Setelah itu saya tambah bihun atau soun, terserah kalian, boleh, tapi di sini saya pakai bihun. Secukupnya kawan-kawan. Baru kita tambahkan tauge. Di sini taugenya saya sudah siram dengan air panas sebentar saja kawan-kawannya supaya lebih enak. Kayaknya mentah juga boleh, itu terserah kalian. Terus kita tambahkan bumbu rahasia, bumbu bawang ya, secukupnya. Jadi kawan-kawan, ini seperti pengganti bawang goreng ya. Lanjut dengan daging ayam yang sudah kita ongseng atau kita suwir-suwir tadi, secukupnya. Setelah itu kawan-kawan, saya tambah perkedel. Dan tidak lupa kawan-kawan, seledri. Juga kalau kalian suka boleh juga tambah bawang goreng. Tapi kawan-kawan, di sini saya kebetulan bawang goreng itu cuma bawang goreng yang biasa saya beli dari toko. Menurut saya tidak seenak bawang goreng Indonesia, jadi saya tidak pakai. Makanya saya lebih prefer pakai bumbu rahasianya banyak-banyak kawan-kawan. Nah, setelah saya punya daun seledri semua selesai, sekarang waktunya saya kasih masuk kuah soto. Kuah soto secukupnya kawan-kawan, sesuka kalian ya. Yang penting ingat disaring. Kalau seandainya kalian tidak saring kuah sotonya, dari awal kita mau campur di dalam kaldu, kalian harus masukkan ke dalam kantong kain, baru direbus di dalam air kaldu. Berhubung saya rasa terlalu ribet pakai kantong kain, jadi saya cuma masak biasa, baru pada saat diambil airnya saya pakai saringan. Nah, setelah itu kita tambahkan potongan telur dan jeruk nipis. Kawan-kawan, makan soto tidak lupa sambal kuning atau sambal soto juga boleh. Buat kawan-kawan yang suka manis boleh tambah kecap manis, dan yang suka asam boleh tambah banyak-banyak jeruk nipisnya kawan-kawan. Kalau saya suka makan soto ayam itu banyak jeruk nipisnya, lebih segar kawan-kawan saya rasa.
Tambah emping kalau kalian suka, boleh ya kawan-kawan, biar tambah enak. Dan ini dia kawan-kawan hasil dari soto ayam Banjar ala Oma Kety. Saya pintar bikin ini kawan-kawan karena setiap tahun Oma pasti bikin itu sekitar 3 kali. Nah, buat kawan-kawan yang tertarik, selamat mencoba. Kawan-kawan, itu dia resep soto ayam Banjar ala Oma Kety, tapi saya kasih masuk bumbu rahasia dari mamanya saya punya resep karena saya rasa sangat enak. Nah, nanti berikut kawan-kawan saya akan kasih tunjuk kalian soto ayam ala mamanya saya. Mereka berbeda, tapi saya lebih sering makan soto ayam buatan Oma ketimbang buatan mama karena saya dari masih SD kelas 2 sampai saya SMA saya tinggalnya sama Oma kawan-kawan ya. Jadi harap dimaklumi. Semoga kalian suka dengan ini video kawan-kawan. Kalian harus coba, enak sekali. Sip. Saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih semua.